Bapak semua, selamat salam kenal juga ya. Ada yang sudah pernah lihat saya sebelumnya? Belum, Romo. Saya belum. Belum ya? Ya, maka salam kenal. Ya. Terima kasih Romo sudah meluangkan waktunya datang ke tempat kami meskipun melalui Zoom. Ya, untunglah melalui Zoom lebih gampang. Kalau enggak kan saya harus datang ke Surabaya ya. Ya, sebetulnya enggak apa-apa sih. Senang-senang aja saya datang ke Surabaya. Ya Romo, banyak makanan enak di sini. Ya, itu yang ngangen nih ya itu ya. Oke, Ibu-ibu. Sekarang giliran saya. Iya betul Romo. Iya, oke. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan saya memilih bacaan dari Ekaristi harian ya hari ini. Saya ingin membacakannya lebih dahulu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu-batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di sini diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tanda-tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah. Jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan tadi langsung biasanya ditangkap sebagai pembicaraan mengenai akhir zaman. Itu juga. Ya. Dan kita melihat bahwa sering kita mengkait-kaitkan dengan tanda-tanda yang tadi disebut. Untuk kita yang ada di Indonesia, sebetulnya kalau bicara mengenai gempa bumi, secara statistik di Indonesia itu setiap hari terjadi berpuluh-puluh gempa bumi. Ya, jadi nggak ada hal yang baru dan mengherankan. Tetapi bahwa ada suasana di dalam sekeliling kita, suasana di dunia ini, kalau kita mendengar berita dan sebagainya, yang kurang lebih bisa dikait-kaitkan dengan apa yang tadi disebut sebagai tanda-tanda akhir zaman. COVID-19 ini misalnya, salah satu yang di dalam zaman Yesus belum dikenal itu COVID-19. Yang dikenal adalah tadi ya penyakit sampar dan seterusnya. Pada prinsipnya adalah pandemi.
Nah, saya selalu bilang, kalau di Jakarta, saya nggak tahu kalau di Surabaya ya, kalau di Jakarta, kalau orang bicara mengenai akhir zaman, segera akan terjadi akhir zaman, apa yang dilakukan orang? Yang dilakukan orang adalah borong mie instan, borong air galon, dan borong lilin. Kita tahu alasannya, ya kan? Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh menyadari apa artinya akhir zaman, ya mie instan, air galon, dan lilin itu juga kagak nolong gitu ya. Percuma aja, ngapain. Kita juga melihat fenomena yang lain. Sebelum COVID ini, isu dagangan akhir zaman untuk KKR itu sangat populer. Dan lebih-lebih disajikan seperti film horor. Orang rela bayar untuk ditakut-takuti. Benar ya? Itu kalau kita nonton film horor kan begitu ya. Kalau kita KKR mengenai akhir zaman, ya kurang lebih sama. Kita takuti, dengan demikian kita kasih kolekte yang banyak pada saat itu. Pada akhirnya, semua itu hanya usaha untuk mencari duit dengan alasan akhir zaman. Dan akhir zamannya juga kagak datang juga. Nah, itu sebabnya saya tidak mau bicara mengenai akhir zaman saat ini. Maka saya justru mengambil sebetulnya Lukas bab 19 yang kurang lebih Yesus berbicara mengenai hal yang sama. Tapi Yesus mengatakannya mengenai kota Yerusalem. Dan dikatakan Yesus menangisi kota Yerusalem. Kalau ibu dan bapak pernah mengunjungi Yerusalem, ada satu kapel kecil di pinggir kota Yerusalem yang letaknya tinggi, dan dari sana kita bisa melihat seluruh kota Yerusalem. Dan di situ ada kapel yang disebut dalam bahasa Latin Dominus Flevit, Tuhan menangis. Memang dari situ di jendela di belakang altar itu kita bisa melihat seluruh kota Yerusalem. Nah, inilah yang ingin saya angkat pada peristiwa kesempatan ini. Di dalam Injil sendiri, Yesus hanya disebut 2 kali pernah menangis. Yang satu menangisi kota Yerusalem, yang satu lagi di Injil Yohanes, Yesus menangis pada saat kematian Lazarus. Ya. Di dalam Injil Yohanes, Yesus menangis untuk menunjukkan relasinya yang sangat luar biasa, spesial, dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Suatu gambaran mengenai bagaimana hati Yesus terikat pada orang-orang yang dikasihi. Dan kita sekarang bisa mengatakan, kitalah orang-orang yang dikasihi Tuhan itu. Setuju ya? Setuju, amin. Ya. Yang kedua adalah Yesus menangisi Yerusalem. Sama seperti orang memuji Bait Allah. Bait Allah tentu adalah bagian dari Yerusalem. Orang ketika itu juga mengatakan, lihatlah kota Yerusalem. Betapa indahnya. Dan Yesus langsung mengingatkan pada mereka bahwa kota ini tidak akan tegak berdiri lagi. Dan kata-kata yang dipakai juga sama. Tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atas batunya. Yang lain, artinya keruntuhan.
Dan bagi umat purba, umat awal, gereja purba, dan juga tentu saja bagi Rasul Yohanes yang salah satu orang yang ikut menjadi saksi, tahun 70 memang kota Yerusalem, termasuk Bait Suci, dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Titus. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus terjadi. Tetapi masalahnya bukan itu. Kita ingin melihat apa sih artinya kalau Yesus juga menangisi Yerusalem. Yerusalem selalu dikaitkan dan digambarkan sebagai kota kudus, kota suci, tempat kehadiran Allah yang maha tinggi. Tetapi pemahaman ini sering hanya berhenti pada lokal, pada sesuatu yang fisik. Peristiwa tahun 70 dan apa yang dikatakan Yesus sebelumnya menyadarkan umat pada gereja purba itu untuk melihat dan kemudian merumuskannya. Santo Yohanes merumuskan dengan sangat baik dalam kitab Wahyu, yaitu Yerusalem baru. Yerusalem surgawi. Jadi sesuatu dipindahkan. Sesuatu yang dari fisik, lahiriah, sesuatu yang nampak ke dalam ranah rohani. Ranah kekuatan Allah sendiri. Karena Allah adalah roh. Nah, jadi ada Yerusalem baru. Ya, ada Bait Allah yang kemudian dikatakan akan ada masanya Bait Allah akan dihancurkan. Kita diperkenalkan pada Bait Allah yang baru. Apa itu? Tentu adalah Yesus yang bangkit. Kita beralih dari Bait Allah bangunan dari batu ke dalam Yesus yang bangkit. Kita berada dalam suatu tegangan. Karena dalam realitasnya sekarang pun kita masih hidup dan mengenali Bait Allah atau gereja kita, bangunan gereja kita sebagai sesuatu yang datang dari batu, ya kan? Ya, di beberapa tempat ada gereja dari tenda, tetapi ya itu kasus khusus ya. Nah, kita melihat bahwa kalau Yesus menangisi sesuatu, berarti ada sesuatu yang serius bagi dia. Ngapain harus ditangisi kalau nggak serius ya? Yesus itu bukan pemain sinetron yang setiap kali nangis gitu ya. Enggak. Dalam Injil kita mencatat hanya 2 kali tadi kan. Yesus menangis kalau itu terkait dengan seseorang yang dia cintai. Dan itu artinya setiap dari kita yang hadir sekarang ini. Setuju nggak kalau kita masing-masing dicintai Yesus? Setuju. Amin? Amin. Ya, itu. Berarti Yesus menangis juga untuk kita. Jangan lupa itu. Lalu yang kedua, Yesus menangisi Yerusalem. Yesus menangisi dunia ini. Yesus menangisi seluruh umat manusia. Maka kalau kita berbicara mengenai kasih Allah,
kita tidak pernah bisa mengatakan kasih Allah hanya untuk kita loh. Enggak. Kasih Allah untuk semua. Ya, maka saya tadi juga senang mendengarkan doa-doa permohonan tadi yang menjadi sangat terbuka untuk semua orang yang membutuhkan. Untuk mereka yang harus menderita karena COVID. Untuk orang-orang yang berjuang di situ. Dan ini adalah panggilan kita. Jadi iman kita mempunyai karakter personal, Yesus menangis untuk saya, tapi juga mempunyai karakter universal. Gereja kita adalah gereja universal. Bukan hanya soal hubungan Jakarta-Surabaya ya, tapi untuk seluruh dunia. Nah, kita sekarang ini ada dalam masa transisi gitu ya. Minggu lalu kita merayakan minggu mengakhiri tahun liturgi dengan hari Minggu, hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Minggu depan kita masuk ke Minggu Advent yang pertama. Advent artinya menyiapkan diri, menyongsong, menyambut. Dan kita semua tahu bahwa pada akhir Desember kita akan merayakan Natal. Sudah pasti. Ya. PPKM-nya nomor 1 atau nomor 3 atau apa itu nggak ada masalah. Natal tetap Natal. Tetapi mengapa, pertanyaannya adalah, mengapa gereja kok perlu sih sebelum Natal perlu ada masa Advent dulu? Mengapa enggak seperti gereja-gereja lain ya, yang dari November juga sudah Natalan, dan sampai Januari juga Natalan gitu ya? Karena ibu-ibu dan bapak-bapak tahu nggak siapa yang paling dulu merayakan Natal? Ada yang mau menjawab? Siapa yang paling dulu bersemangat untuk merayakan Natal? Anak-anak, Romo. Anak-anak. Anak. Anak-anak tergantung orang tuanya juga. Yang paling antusias merayakan Natal adalah mall. Betul. Paling suka menghias. Loh iya, karena tahu bahwa merayakan Natal berarti spending, orang spending. Orang menghabiskan duit untuk belanja ini, itu, dan sebagainya. Kita sering merasa bahwa kita merasa hebat karena Natal itu dirayakan begitu banyak orang. Ya. Kita tahu orang Kristen, Katolik maupun Protestan di Jepang itu secara statistik hanya 0,2% dari penduduk. Tetapi spending tahunan untuk merayakan Natal itu lebih dari 20% dari biaya spending mereka untuk merayakan macam-macam. Apakah ini keberhasilan kita untuk memanai Natal? Tidak. Tidak. Karena Natal sudah direbut oleh mall. Natal sudah direbut oleh toko yang obral, ya kan?
Maka saya ingin kembali kepada Yesus yang menangis Yerusalem. Mengapa? Karena ketika kita merayakan Natal hanya sebatas seperti orang pada zaman Yesus memahami kota Yerusalem, melihat kemegahannya, melihat kerennya, Yesus mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang lebih yang harus diperhatikan. Karena yang kita lihat akan berlalu. Maka di dalam Advent kita tidak hanya menyiapkan kelahiran Yesus dan merayakan Natal, kita juga diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Lalu kita kembali kepada bacaan tadi ya, mengenai akhir zaman. Tetapi suasana Advent sendiri tidak mengajak kita untuk berketakutan, jadi tidak ditakut-takuti. Tidak seperti KKR yang biasanya menakut-nakuti orang yang ikut itu, supaya kolektornya lebih banyak, supaya beli minyak urapan atau macam itu. Tetapi untuk mengingatkan kita betapa tawaran yang menggembirakan yang datangnya dari Tuhan. Baik untuk merayakan kelahirannya, Natal, maupun untuk secara rohani menyambut kehadiran Yesus yang kedua. Maka kalau Ibu dan Bapak memperhatikan, di dalam liturgi Advent misalnya, ada satu minggu, yaitu minggu Advent ketiga, yang warna kasulanya itu adalah pink. Ya. Jadi Romo-Romo merayakan Valentine duluan daripada nunggu Februari kelamaan gitu ya. Maunya Desember. Dan kita tahu warna pink itu artinya apa? Bahagia. Bahagia, ya, kegembiraan. Maka itu disebut gaudete. Bergembiralah. Tapi kegembiraan yang tidak hanya secara lahiriah, tapi kegembiraan secara rohani juga. Gembiraan yang membuat kita semakin percaya, semakin sadar bahwa Tuhan melalui Yesus mencintai kita. Amin. Bahwa kelahiran Yesus di kandang di Bethlehem merupakan titik awal yang akan disempurnakan di dalam kedatangannya yang kedua. Maka kita melihat bahwa ada satu ketegangan ya, saya mencoba melihat bahwa realitas kita selalu hidup di dalam kekinian dan itu memang normal. Tetapi kita selalu diajak di dalam kekinian kita melihat kehidupan yang kekal. Jangan berhenti pada kekinian saja. Itu digambarkan melalui apa? Ketika kemegahan Bait Allah di Yerusalem dipertentangkan dengan kerajaan abadi di surga. Kemegahan kota Yerusalem dipertentangkan dengan Yerusalem baru. Lalu juga sukses dalam kehidupan, kegembiraan yang kita alami sekarang, dan lain-lainnya, selalu harus dilihat dalam dimensi hidup abadi. Nah,
Itu sebabnya kita kadang-kadang harus sungguh-sungguh berani untuk menghargai sesuatu yang mungkin sekarang ini tidak nampak sebagai istimewa dan kesuksesan gitu ya. Saya selalu sangat menghargai perjuangan orang-orang, terutama pada masa COVID ini, yang dengan ketabahan dan dengan keyakinan, dengan iman yang teguh, ketika menghadapi realitas yang sulit ini, baik ketika mereka kehilangan anggota keluarga, maupun juga ketika kehidupan menjadi lebih sulit. Mengapa kita perlu menggarisbawahi ini dan mengangkat saudara-saudara kita ini dan meneladani mereka? Karena selama ini yang kita sebut sebagai sukses sering diartikan kalau saya berhasil secara ekonomi, kalau saya sembuh dari sakit, kalau saya menjadi lebih tenar, kalau saya segala macam sukses yang diangkat. Kalau kita hanya berhenti di situ, kita hanya berhenti di bait Allah yang dikagumi orang. Ketika itu semua hancur, habis. Maka Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melihat kehidupan kita di dunia ini sebagai tanda, sebagai jalan, dan sebagai sarana untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan untuk itu kita harus bersyukur. Dan walaupun tanda, jalan, dan sarana yang kita miliki itu tidak selalu bisa disebut sebagai sukses secara dunia. Mengapa? Karena kita tahu tujuan akhir kita adalah Yerusalem. Amin. Amin. Terima kasih Romo atas renungannya yang menyegarkan kami, menginspirasi kami, sehingga membuat kami menjadi lebih mengerti, lebih tahu apa tujuan hidup kami yang sebenarnya, yang seharusnya. Terima kasih Romo sekali lagi kami ucapkan, dan saya juga mohon berkat Romo sebelum Romo meninggalkan kami. Baik. Mohon berkatnya untuk kami semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapa yang kudus, ingatlah akan hamba-hambamu yang berkumpul bersama di dalam pertemuan Zoom kami siang hari ini. Berkatilah mereka semua. Berkatilah juga keluarga mereka. Berkati juga orang-orang yang secara khusus memohon doa dari mereka. Dan berkatilah seluruh umat manusia, khususnya orang-orang yang kami kenal, yang hidup di sekitar kami. Sebagaimana Engkau telah menunjukkan berkat-Mu di dalam diri putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang wafat dan bangkit bagi kami, dan di dalam roh-Mu yang hadir di dalam gereja. Semoga kita semua dibimbing dan dinaungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.